Dongeng Bahasa Indonesia. Pangeran Bajak Laut. Dia bukan mitos. Dia adalah seorang legenda. Berpakaian dalam kabut. Sebuah kisah misterius. Dia akan datang. Dia akan menaklukkan. Menghapuskan kegelapan dengan cahayanya, keberaniannya. Kita semua akan memujinya. Ya? Tapi ibuku bilang dia sudah meninggal. Ramalan penyihir agung Prodos tidak akan pernah salah. Pangeran kami, penyelamat kami, akan datang. Ya? Aku minta maaf, tapi aku baru di kerajaan ini. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ya, nak. Kau sekarang akan tahu. Dahulu kala, Prodos ini adalah kerajaan yang sangat damai, tidak seperti sekarang. Raja dan ratu sangat baik dan murah hati dan dicintai oleh semua orang. Kebahagiaan kerajaan tidak mengenal batas. Ketika ratu melahirkan bayi laki-laki, ia bernama Flash. Dan oh, betapa menggemaskannya dia. Masa depan Prodos, harapan bangsa kita, warga. Inilah raja masa depan kalian, Pangeran Flash. Oh, betapa indahnya dekade berikutnya. Tapi kemudian, Lex Grail, sepupu jauh raja, menyerang Prodos di tengah malam dan menaklukkan kerajaan dengan begitu mudah. Raja dan ratu ditawan, dan pangeran yang saat itu baru berusia 10 tahun tidak pernah terlihat lagi. Itu 11 tahun yang lalu. Tapi bagaimana kau tahu kalau dia masih hidup? Karena penyihir agung Prodos tidak akan pernah salah. Tidak ada yang pernah melihatnya juga. Terserah. Bagi warga Prodos, ketakutan datang seperti ombak yang menerjang setiap harinya. 11 tahun di bawah penguasa tirani dan terus berlinang air mata. Namun mereka terus berharap. Beberapa lebih, beberapa kurang. Tapi mereka berharap, mereka semua, bahwa pangeran mereka akan kembali suatu hari nanti dan membebaskan mereka. Dayung-dayung perahumu lewati laut. Senang hati hidup damai. Tarik ember itu, bawa semua ikan. Dengan riang siap berpesta. Kita mendekati pantai Cape Colda. Selamat datang di kota Kapten Ella. Maafkan wajah kruku ini. Soalnya mereka tidak percaya bahwa seorang anak laki-laki berusia 21 tahun bisa menjadi pemimpin seluruh klan bajak laut. Maka mereka harus melawanku. Santai, aku hanya bercanda. Aku tidak akan memaksakan jabatan rajaku kepada siapapun. Kau bebas untuk bergabung atau tidak. Jadi kau adalah pangeran bajak laut? Kau bisa memanggilku Flash. Baiklah, Flash. Colta akan tunduk padamu jika kau bisa mengalahkan yang tak terkalahkan. Tidak akan pernah. Lanjutkan. Kadal bermata satu yang hidup di balik gunung telah mengganggu Colta sejak lama. Pria, wanita, anak-anak, hewan, semuanya telah menjadi mangsa rasa lapar yang tidak terpuaskan. Kami telah mencoba beberapa kali, tapi mengalahkannya tidak mungkin. Jika kau bisa, tunjukkan jalannya padaku. Pangeran Bajak Laut diantar ke jembatan yang akan membawanya melintasi lubang dan membawanya ke sarang kadal bermata satu. Dengan berani, dia berbaris maju, sementara krunya dan bajak laut Colta menunggu di sisi yang lain. Mereka mengawasinya menyeberangi jembatan dan kemudian menghilang di balik pepohonan. Lihat apa yang kita miliki di sini. Jika kau ingin memakanku, aku ini sangat pahit. Benarkah? Aku suka pahit.
kau akan mati. Kau tahu itu? Benarkah? Dan siapa yang akan melawanku? Kau? Mungkin. Flash tersenyum dan mulai mengambil langkah mundur. Sekarang kau kabur ya? Apa yang terjadi dengan mungkin menghabisiku? Kadal raksasa tidak menyadari bahwa mereka berada di bawah sinar matahari. Flash mengeluarkan cermin dari sakunya dan mengarahkannya ke binatang itu. Cahaya dari matahari mengirimkan pantulan yang kuat saat mengenai cermin dan jatuh pada satu-satunya mata Kadal. Tidak. Dia mencoba untuk menutupi matanya, tetapi tangannya terlalu kecil untuk mencapainya. Tidak. Dan itu adalah akhir darinya. Semua bersorak untuk Pangeran Bajak Laut dan Kapten Rex menyegel aliansinya dengan Flash. Pangeran Bajak Laut, Pangeran Bajak Laut, Pangeran Bajak Laut. Baiklah, dengarkan. Mulai sekarang, kalian tidak akan merampok nelayan, pedagang, dan siapapun yang bekerja di laut untuk mencari nafkah. Sebaliknya, kita akan menyerang musuh utama, kapal kerajaan Prodos. Selama beberapa bulan berikutnya, beberapa kapal kerajaan disita dan juga digeledah. Hasil rampasan kemudian diberikan kepada bajak laut, nelayan miskin, dan juga pelaut. Setiap malam, Flash akan menyaksikan kerajaannya yang telah lama hilang. Ibu, ayah, jangan khawatir. Kalian akan kubebaskan segera. Aku akan datang untuk kalian dan kerajaan. Aku hanya punya satu hal untuk diurus sebelum aku datang untuk kalian. Flash tahu bahwa untuk menyerang Prodos, dia membutuhkan pasukan yang sangat besar. Sementara hampir semua klan bajak laut telah menerimanya sebagai pemimpin mereka. Yang terbesar dan yang paling ganas, Tomu, masih belum juga tunduk kepadanya. Papa, aku butuh bantuanmu. Anakku, akhirnya datang kepadaku meminta bantuan. Saat 11 tahun lalu kau hanya seorang anak kecil yang terdampar di pantai Lios. Dan sekarang, lihat dirimu, Pangeran Bajak Laut. Aku bangga padamu, anakku. Aku tidak pernah bisa cukup bersyukur atas apa yang telah kau lakukan untukku. Aku berhutang nyawa padamu, Papa. Kau adalah putraku. Tanya aku, apa yang kau butuhkan? Akhirnya, Flash mulai memberitahu Papa Bajak Laut semua tentang rencananya. Ide bagus. Menyegel aliansi melalui pernikahan. Kau tidak hanya berani tapi juga pintar. Aku akan pergi ke Tomu besok. Keesokan harinya, Papa Bajak Laut bersama dengan krunya tiba di Pulau Tomu, di mana bajak laut Ragal menyambut mereka dengan tangan terbuka. Tanpa banyak membuang waktu, Papa Bajak Laut memberitahu Ragal tujuan kunjungannya. Dan bajak laut itu sangat senang. Putriku Rila dan putramu Flash, aku tidak bisa lebih bahagia. Biarkan pesta dimulai. Sementara itu, Flash menyamar sebagai pekerja, memasuki kerajaan Prodos untuk menemukan di mana orang tuanya telah ditawan. Mengapa hari ini sangat lembab? Kau baru di sini? Di sini lembab setiap hari. Ya, aku baru di sini. Baru datang kemarin. Seorang pemula. Lebih baik berhati-hati. Raja sangat tidak toleran. Kau gila? Jangan katakan hal seperti itu kepada orang asing. Dia mungkin memberitahu raja. Jangan khawatir, tidak akan. Aku tahu raja adalah orang yang jahat. Oh, itu dia. Aku ingin tahu kapan pangeran kita akan datang. Dengan segera. Flash menyadari bahwa lebih dari dia, orang-orang di kerajaannya ingin dia membalaskan dendam pada Prodos. Dia tahu dia harus segera bertindak. Di mana dia mengurung raja dan ratu tua itu? Di mana menurutmu? Ruang bawah tanah. Tidak. Maafkan aku. Flash? Apa yang kau bicarakan? Apa itu kau? Flash? Maaf, kau pasti... Tidak. Mata hijau itu.
Aku tidak akan pernah bisa melupakannya. Aku Virgo. Kita teman masa kecil. Virgo, Iya, Ikut denganku. Ya ampun, Virgo, kau terlihat sangat cantik. Bagaimana kabarmu? aku tidak percaya itu kau. Oh Tuhan, Jangan beritahu siapapun tentang ini. katakan kalau kau di sini untuk membunuh raja. Ya, tapi tidak hari ini. Jika semua berjalan sesuai rencana, maka lusa Lex Grail akan berada di kuburnya. Lalu, Flash memberitahu Virgo segalanya. Virgo sangat senang. Aku bekerja di istana kerajaan. Raja pergi ke danau untuk mandi setiap siang hari ketika matahari paling tinggi di langit. Itu akan menjadi waktu yang tepat untuk menyerangnya karena hanya ada sedikit penjaga di sekelilingnya. Terima kasih banyak, Virgo. Aku harus pergi sekarang. Aku akan kembali. Semoga berhasil. Kembali ke Lios, Papa Bajak Laut telah kembali dengan pasukan bajak laut Tomu yang sangat besar. Kau berhasil. kau sebaiknya menikahi dia. Jika tidak, ini akan menghancurkan kita juga. Ayo menyerang. Kupikir kau tidak akan bertanya. Rencananya sederhana. Pasukan Flash akan mengambil alih Prodos, sementara Flash dan beberapa bajak laut akan menyerang Raja Lex di danau. Tapi ketika Flash dan bajak lautnya mencapai danau, dia terkejut melihat bahwa itu adalah jebakan. Bahkan ketika kembali ke istana, tentara kerajaan siap untuk menyerang mereka. Dan akhirnya rencana serangan mendadak digagalkan. Pangeran yang telah lama hilang datang langsung ke perangkapku. Terima kasih, Virgo. Kau akan menjadi ratu suatu hari nanti. Kau mempercayainya, bodoh. Dan pada saat itu, seseorang jatuh dari langit. Atau begitulah kelihatannya. Kena kau. Apa? Bingung? Papa bajak laut? Benar sekali. Jebakan di atas jebakan di atas jebakan. Wow. Tapi, bagaimana caranya? Aku seorang bajak laut, Virgo. Kau sungguh berpikir aku percaya seseorang dari masa kecilku? Malam itu kau melihat aku pergi. Tapi kau tidak sadar bahwa aku mengikutimu ke istana. Lalu apa? Pasukanku akan menghancurkanmu. Sebenarnya, itu bahkan bukan tentaramu. Apa? Tadi malam, satu persatu, kami menundukkan tentaramu dan mengambil tempat mereka di pasukan. Bajak laut. Dan pada saat itu, para perompak berpakaian seperti tentara melepas helm mereka. Untunglah, helm ini tidak nyaman. Apa selanjutnya? Ya, aku akan membiarkan orang lain yang mengambil alih. Terima kasih, Nyonya. Kau sangat baik. Pangeran bajak laut menundukkan Lex Grail dan juga membebaskan orang tuanya. Kerajaan bersuka cita. Orang-orang bersorak. Mereka akhirnya bahagia. Aku selalu tahu hari ini akan datang. Karena ramalan penyihir agung Prodos tidak akan pernah salah. Tapi siapa penyihir agung Prodos? Kau sedang menatapnya.